Selama ini kita sudah mengenal Thor, Asgard, Odin, dan semua yang termasuk ke dalamnya. Namun masih ada beberapa orang yang belum paham dengan silsilah keluarga kerajaan Asgard. Mulai dari awal terbentuknya sampai kehancuran dari keluarga ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, dengan adanya video ini diharapkan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai Asgard dan member Royal Family dari semesta MCU. Selamat datang di Marvel Indo, dan kali ini kita akan menjelaskan seputar kisah silsilah keluarga dari Asgardian Royal Family. Tapi seperti biasa, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan tiap kali kami memposting video menarik yang tentu berhubungan dengan Marvel. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. The Asgardian Royal Family adalah dinasti yang berkuasa dari Asgard, yang didirikan oleh Buri, raja pertama dari Asgardians. Keluarga itu berhenti berkuasa pada tahun 2023 ketika keturunan terakhir Buri yang masih hidup, yaitu Thor, turun tahta dari posisinya dan meminta Valkyrie sebagai raja yang baru. Keluarga kerajaan Asgardians pertama kali dibentuk oleh King Buri, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Selama masa-masa awal pemerintahannya, Asgard mendapatkan reputasi sebagai penjaga perdamaian di 9 alam alias Nine Realms. Kemudian, King Buri digantikan posisinya oleh putranya yang bernama Bor untuk menjadi raja berikutnya. Raja ini dikenal memimpin pasukan Asgardians dalam perang melawan Malekith, raja peri kegelapan atau Dark Elf. Kejadian ini berlangsung dalam perang pertama antara Asgardians melawan peri kegelapan. Di bawah komando King Bor, pemahaman tentang Dark Elf kemudian dinetralisir sedemikian rupa, sehingga mereka diyakini sudah punah selama ribuan tahun. Setelah pertempuran itu, King Bor kemudian memerintahkan Einherjar untuk menyembunyikan Aether, sebuah Infinity Stone yang akan digunakan Malekith untuk mengembalikan alam semesta ke dalam kondisi kegelapan total. Setelah kematian King Bor, akibat banyaknya perang yang sudah diikuti, dia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Odin untuk memimpin sebagai raja berikutnya. Kemudian, dengan putrinya yang bernama Hela, Odin kemudian memulai rencananya untuk menaklukkan Nine Realms. Dengan bantuan dari putrinya yang merupakan algojo sadis, ini sukses membawa Odin menjadikan Asgard sebagai kerajaan yang sangat kuat. Namun, ambisi Hela melebihi alam Yggdrasil, pohon kehidupan yang berisikan 9 dunia berbeda, termasuk dengan bumi di dalamnya. Hela mulai merencanakan penaklukan terhadap dunia lain yang lebih luas di luar Nine Realms, dan tentunya memicu pertumpahan darah. Odin akhirnya menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh peperangan, dan sialnya Hela yang keras tidak bisa diperingatkan. Akhirnya Odin mengambil keputusan untuk membuangnya menuju ke Hel, sebuah lokasi di Niflheim yang berfungsi sebagai rumah bagi arwah Asgardians yang tidak dihormati. Hela yang tidak terima kemudian mencoba melarikan diri dan membantai para Valkyrie dalam prosesnya, walau pada akhirnya Hela tetap bisa diasingkan. Setelah itu, Odin kemudian mengubah sejarah dari Asgard dan keluarga kerajaannya. Dia menghapus semua informasi tentang keberadaan Hela dan mengabdikan dirinya untuk perdamaian. Dia dan istri barunya yang bernama Queen Frigga kemudian melahirkan anak mereka, yaitu Thor Odinson. Pada tahun 965 Masehi, Frost Giant dari Jotunheim yang dipimpin oleh Laufey menyerbu Midgard alias bumi, mendorong keluarga kerajaan Asgardians untuk beraksi menghentikannya. Raja Odin memimpin tim Einherjar, sebuah pasukan khusus dari Asgard, untuk menuju ke Midgard dan mengalahkan Frost Giant selama pertempuran di Tonsberg. Karena kekalahan ini, Frost Giant kemudian kembali menuju ke markas mereka di Jotunheim. Setelah menandatangani perjanjian damai dan merebut senjata Casket of the Ancient Winters dari Frost Giant, Odin menemukan putra Laufey yang terlantar. Dia kemudian tidak tega dan memilih untuk mengadopsinya. Anak itu kemudian diberi nama Loki.
Dengan membawa orang lain menjadi bagian keluarga dari kerajaan Asgard, Odin berharap dia dapat membantu memperkuat perdamaian antara Asgardians dan para Frost Giant. Asal-usul Loki kemudian disembunyikan dan dirahasiakan untuk semua orang. Hanya Odin serta Frigga yang mengetahui kebenarannya. Ketika Thor dan Loki tumbuh menjadi dewasa, Odin berhasil menjaga perdamaian di Nine Realms. Allfather itu kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya dan menunjuk Thor untuk memimpin Asgard sebagai raja yang baru. Namun selama penobatan Thor, Frost Giant menyusup ke dalam istana kerajaan dalam upaya untuk mencuri Casket of Ancient Winters. Sebagai pembalasan, Thor memutuskan untuk menyerang Jotunheim tanpa persetujuan ayahnya. Odin akhirnya datang ke Jotunheim sendirian untuk mengakhiri konflik ini. Tapi sayang, Laufey menolak untuk memaafkan pelanggaran tersebut, sehingga memulai konflik baru antara Asgard dan Jotunheim. Sebagai hukumannya, Odin kemudian membuang Thor menuju ke Midgard alias bumi. Kemudian, keluarga kerajaan Asgard semakin melemah ketika Loki dengan marah mengkonfrontasi ayahnya tentang asal-usulnya yang akhirnya dia ketahui. Odin kemudian terpojok dan membuatnya kelelahan. Akibatnya, Odin memutuskan untuk melakukan Odin Sleep, sebuah proses ritual di mana Odin akan tidur panjang untuk mengembalikan kekuatannya. Karena Ratu Frigga memilih untuk tetap berada di samping Odin, Loki sekarang mengambil posisi untuk memimpin kerajaan Asgard. Tanpa sepengetahuan semua orang, Loki bermaksud membiarkan Laufey untuk menyerang Asgard dan mencoba membunuh Odin. Sehingga Loki bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh makhluk tersebut secara diam-diam dan menggunakan kekuatan jembatan Bifrost untuk melenyapkan Jotunheim sehingga bisa memusnahkan Frost Giant. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak sebagai Raja Asgard. Namun, rencananya dirusak oleh Thor yang telah kembali dari Midgard. Karena ketahuan, Loki kemudian meninggalkan Asgard, walau akhirnya dia harus dipenjara karena sudah memimpin penyerangan bersama Chitauri di bumi. Beberapa waktu kemudian, keluarga kerajaan Asgard segera menghadapi ancaman yang lain. Mereka adalah The Dark Elf yang masih dipimpin oleh Malekith. Peri kegelapan itu ingin merebut kembali Aether, memulai konflik kedua antara Asgardian dan para Dark Elf. Selama kerusuhan ini, Ratu Frigga kemudian dibunuh oleh Curse, bawahan dari Malekith. Hal ini membuat Odin sangat marah, begitu pula dengan kedua putranya. Setelah mendapatkan persetujuan, Thor kemudian memutuskan untuk melepaskan Loki dari penjara demi membantunya menghadapi Malekith di Svartalfheim. Selama pertempuran ini, Loki memalsukan kematiannya sebelum diam-diam kembali menuju ke Asgard. Setelah sampai di Asgard, dia membaca mantra kepada Odin dan mengasingkannya ke bumi. Sementara dia akan memerintah dengan meniru penampilan Odin menggunakan sihirnya. Thor sendiri benar-benar bersedih mengetahui saudaranya yang gugur dan tidak menyadari bahwa ini semua adalah tipu daya. Di bawah pimpinan Loki, pengaruh dan wibawa dari Asgardian Royal Family sekarang melemah.
dan banyak musuh Asgard yang bersekongkol untuk merencanakan kehancurannya. Khawatir dengan keselamatan Asgard, Thor kemudian memutuskan untuk berangkat ke Muspelheim dan mengalahkan Surtur, si setan api, dalam upaya untuk mencegah terjadinya Ragnarok. Sebuah ramalan tentang kehancuran Asgard dan kematian banyak warga di sana. Setelah mengetahui kebenaran tentang penyamaran Loki, Thor kemudian memaksa saudaranya untuk mengungkapkan dirinya dan keduanya menuju ke bumi untuk menemukan ayah mereka yang sudah dibuang oleh Loki. Setelah lama mencari, mereka akhirnya menemukan Odin di daerah Norwegia. Raja yang sudah tua itu mengungkapkan bahwa keduanya masih memiliki satu saudara lagi. Dia sangat kejam dan bersiap kembali untuk membalaskan dendam setelah dibuang menuju ke Hel. Odin kemudian meninggal beberapa menit kemudian, dan ini melepaskan sang dewi kematian. Sosok itu mengaku sebagai pewaris sah dari tahta Asgard. Sosok yang dikenal dengan nama Hela itu kemudian mengusir saudaranya ke planet yang jauh bernama Sakar dan berhasil merebut tahta Asgard. Namun, setelah banyak hal yang dilalui, Thor dan Loki akhirnya kembali ke Asgard dan bisa mengalahkan Hela dengan melepaskan Ragnarok yang mengarah ke Destruction of Asgard. Hela akan diadu dengan Surtur dan inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan para Asgardians yang tersisa. Dengan para Asgardian yang masih hidup, sekarang di pesawat pengungsian, para warga membutuhkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Thor kemudian menerima posisinya dan dia resmi menjadi Raja Asgard yang baru. Sementara Loki memilih untuk menebus kesalahannya dengan tetap di sisi saudaranya sebagai Pangeran Asgard. Namun, tidak lama setelah itu, Thanos dan pasukannya menyerang pesawat yang mereka naiki. Mereka semua berada di posisi yang terdesak akibat kekuatan Thanos yang sangat besar. Saat Thor ditangkap, Loki berpura-pura berjanji akan setia kepada Thanos. Dia segera menyerahkan Tesseract yang dicari Thanos. Namun sebenarnya, ini adalah trik agar Loki memiliki kesempatan untuk membunuh Thanos. Namun, Mad Titan itu mengetahui niat Loki yang sebenarnya dan dia bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Menggunakan kekuatannya, Thanos kemudian mematahkan leher Loki sambil mengatakan, "Tidak ada lagi kebangkitan kali ini." Dan Loki memang benar-benar mati. Ini membuat Thor menjadi satu-satunya anggota keluarga kerajaan Asgardians yang masih tersisa. Dalam satu kesempatan, setelah diselamatkan oleh para Guardians of the Galaxy, Thor kemudian berbicara dengan Rocket Raccoon. Dia bercerita bahwa keluarganya sudah tewas tidak tersisa. Ibunya meninggal dibunuh Dark Elf, ayahnya meninggal, dan adiknya dibunuh Thanos. Dia juga memiliki saudara perempuan yang kejam yang berniat membunuhnya yang juga sudah tewas. Setelah kehilangan semua keluarganya, Thor sekarang menjadi satu-satunya keluarga kerajaan Asgardians yang masih tersisa. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan yang luar biasa dan bersumpah untuk membalaskan dendam pada Thanos atas kematian Loki dan melakukan semua upaya yang bisa dia lakukan. Thor akhirnya bisa menangkap Thanos. Dia menancapkan Stormbreaker-nya ke dalam dada makhluk itu dengan tujuan menyiksanya sebelum membunuhnya. Namun sayang, Thanos bisa melarikan diri dan tujuannya membinasakan setengah semesta terbukti sukses. Perjalanan Thor masih berlanjut setelah dia sukses mengalahkan Thanos dan memimpin para Asgardian yang kini tinggal di bumi. Sampai sekarang hanya Thor yang tersisa dari keturunan kerajaan Asgard dan dia meminta Valkyrie untuk menjadi raja yang baru menggantikan posisinya. Dan itulah sejarah silsilah keluarga kerajaan dari Asgardians versi MCU. Mengingat kisah Thor masih berlanjut dalam Love and Thunder, sangat mungkin jika nanti ada anggota keluarga kerajaan baru yang kemudian terungkap dan tidak pernah diketahui sebelumnya. Silahkan like video ini jika menurut kalian informatif. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.